Di Serang, dekat jalur Jawa-Sumatera, berdirilah sebuah rumah kosong peninggalan kolonial Belanda. Bangunannya megah, namun usang. Dindingnya ditumbuhi lumut dan retakan yang menyerupai urat-urat tua. Jendelanya pecah-pecah, seolah mata buta yang membukanya. Pepohonan besar dan semak belukar di sekitarnya memeluk rumah itu dalam bayangan abadi, menambah pekat aura mistis kelam yang membalutnya. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah panggung bisu bagi kejadian-kejadian tak masuk akal yang telah menjadi buah bibir warga sekitar. Sebuah legenda kelam yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap malam Jumat Kliwon, terutama saat bulan menggantung tinggi dan samar di langit, sering terlihat sosok wanita anggun berbalut busana sinden tradisional. Ia akan melintas di depan rumah itu. Terkadang berjalan pelan di pinggir jalan, terkadang berdiri diam di bahu jalan, seolah meminta tumpangan. Para pengendara yang penasaran atau mungkin menguasai rasa iba akan memberanikan diri menghentikan kendaraan. Namun begitu roda mobil berhenti berputar dan mesin mendesis pelan, sosok itu akan menghilang begitu saja, lenyap tertelan kegelapan malam, menyisakan hawa dingin dan bulu kuduk yang meremang di dalam kabin mobil. Kejadian aneh tak berhenti sampai di situ. Bahkan, di siang atau sore hari, saat terik matahari seharusnya mengusir segala bentuk kegelapan, rumah kosong itu tetap menyimpan misteri yang menakutkan. Lokasi di depannya menjadi titik rawan kecelakaan. Bukan karena jalan yang rusak atau tikungan tajam, melainkan karena fenomena goib yang berulang. Seringkali, saat kendaraan melaju kencang, pengemudi atau pengendara tiba-tiba melihat sosok perempuan serupa melintas tepat di depan mereka. Spontan, rem diinjak mendadak, menyebabkan ban berdecit nyaring, mobil oleng tak terkendali. Akibatnya, tak jarang terjadi tabrakan beruntun, atau kendaraan naas itu justru terpental dan terjun bebas ke jurang di samping jalan, menyisakan tangisan dan jeritan pilu. Yang paling mengerikan, pada saat-saat tertentu, terutama di tengah keheningan malam, warga sekitar akan mendengar suara keramaian yang ganjil. Bunyi orkes gamelan mengalun syahdu, disusul nyanyian sinden yang amat menyayat hati, meratapi derita yang tak terperi. Namun, alunan merdu itu tak pernah berakhir damai. Selalu tanpa kecuali disudahi dengan jerit melengking kesakitan seorang wanita berteriak yang terdengar seperti sedang mengalami penyiksaan tak terhingga, mengoyak malam yang sunyi dan menusuk relung hati pendengarnya. Kisah-kisah horor itu sampai juga ke telinga Diana, seorang mahasiswi pertanian yang sedang menjalankan tugas akhir di perkebunan peninggalan kolonial tak jauh dari sana. Diana dengan rasa ingin tahu yang besar dan pikiran yang logis, tidak puas hanya mendengar desas-desus. Ia memutuskan untuk menelusuri sendiri kebenaran di balik keberadaan rumah kosong itu dan aktivitas menyeramkan di dalamnya. Terlalu banyak kebetulan dan terlalu nyata kesaksian warga untuk diabaikan begitu saja. Sejarah kelam rumah itu bermula jauh di masa kolonial Belanda, di saat aturan pajak blasting yang sangat menyengsarakan rakyat diterapkan dengan kejam. Di sebuah desa dekat kawasan itu, hiduplah seorang sinden muda bernama Sari. Ia baru saja menikah, hidup dalam kebahagiaan sederhana bersama suami yang mencintainya. Suara Sari merdu bagai buluh perindu, memukau para pendengar yang menonton pertunjukan kelompok ronggeng tempat dia bergabung. Mereka membangun mimpi masa depan keluarga di atas sepetak sawah warisan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kemarau panjang melanda, seolah ikut langit mengutuk bumi. Sawah-sawah gagal panen, tanah retak-retak, ternak banyak yang mati karena tak ada rumput. Kelaparan mulai menjalar,
merenggut senyum dari wajah-wajah rakyat. Sari dan keluarganya tidak mampu membayar pajak. Sawah mereka disita dengan paksa. Suami Sari yang tak terima mencoba melawan para serdadu Belanda yang bengis. Perlawanannya sia-sia. Di depan mata Sari, suami dibunuh dengan keji. Tubuhnya tersungkur di tanah kering yang telah merenggut segalanya. Tangis pilu Sari membuncah, meratapi nasib malang yang menimpanya. Ia hidup seorang diri dalam kematian, tanpa harta, tanpa keluarga. Penghasilannya sebagai sinden dari desa ke desa tak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari. Minggu-minggu berlalu dalam kelaparan. Terkadang ada yang bisa dimakan, lebih sering harus berpuasa. Dari dalam lubuk hatinya yang terdalam, amarah dan dendam kesumat mulai tumbuh, membakar jiwa. Ia ingin membalas dendam pada orang-orang yang telah menyengsarakan kehidupan dan keluarganya. Dengan hati membara dan tekad bulat, Sari bertemu dengan seorang dukun hitam yang terkenal akan ilmu pelet dan santetnya. Ia meminta dipasangkan susuk birahi, sebuah ilmu kuno yang diyakini dapat memancarkan aura daya tarik dan mengikat birahi setiap lelaki yang memandang. Aura yang akan dia manfaatkan untuk balas dendam pada para penjajah Belanda yang menyengsarakan hidupnya. Setelah ritual selesai, Sari berangkat ke kota, bergabung dengan grup ronggeng yang sering dipanggil oleh para pejabat kolonial untuk tampil menghibur di gedung-gedung kesenian mewah milik pemerintah. Pada suatu hari, grup kesenian ronggengnya mendapat panggilan untuk mentas di sebuah gedung pertemuan buruh yang terletak di desa tetangga kampung halamannya. Sari pun segera mencari informasi tamu pejabat yang akan menghadiri acara itu. Dan setelah dia selidiki, diketahuilah bahwa salah satu pejabat yang akan hadir ialah Peter, komandan patroli, pemimpin pasukan yang telah membunuh suaminya. Hati Sari pun bergejolak, amarahnya kembali memuncak. Dalam hatinya dia berkata, "Inilah saatnya." Malam itu, Sari pun berdandan, mengenakan pakaian terbaiknya, pakaian yang dapat memancing hasrat kelelakian siapapun yang melihat tubuhnya. Sambil berhias, mulutnya komat kamit merapalkan ajian Pekasih yang didapatnya dari Ki Jagat, seraya membayangkan wajah Peter, calon korban pertamanya. Pertunjukan malam itu berlangsung meriah. Sari melantunkan suara merdunya dengan wajah menatap ke arah Peter sambil tersenyum menggoda, melancarkan jeramnya. Mata Peter pun tak pernah lepas dari tubuh Sari yang montok dan menggiurkan. Kerling mata serta senyum menggoda sang sinden sangat membangkitkan hasratnya. Tak sabar menunggu para penonton yang terdiri dari para mandor dan buruh perkebunan pulang ke rumah masing-masing, dia segera mendekati Sari dan menariknya keluar menuju pos jaga berdinding potongan bambu di tengah perkebunan yang sepi. "Kau sungguh memukau, Nona Sinden," bisik Peter, aroma arak Belanda menguar dari napasnya. Tangan kasarnya menjalar menggerayangi memuka pakaian Sari satu persatu. Bulu kuduk Sari meremang, namun bukan karena gairah, melainkan karena kebencian dan dendam yang membara. Sari membalas dengan senyuman tipis. "Hamba hanya ingin membuat Tuan Peter senang." Suaranya terdengar lembut, namun ada nada dingin yang tak disadari Peter. Peter semakin tidak sabar. Ia merengkuh Sari, menuntut sebuah ciuman kasar. Sari berpura-pura menyerah, membiarkan tubuhnya tertekan ke dinding bambu yang rapuh. Desir napas Peter memburu di telinga. Tangan Sari bergerak liar, tubuh mereka lengket bergesekan, menimbulkan hawa panas yang semakin membakar hasrat Peter. Ada kilatan cahaya di mata Sari, namun ia menepisnya jauh-jauh. Malam ini ia adalah pemburu, dan Peter adalah mangsanya. Tangan Sari perlahan turun, menelusuri dada bidang Peter. Kuku-kuku Sari sesekali menggaruk ringan, membangkitkan gairah Peter. Peter mendesah.
Matanya terpejam dalam kenikmatan yang memabukkan. Sari menarik Peter lebih dekat. Kaki jenjang Sari mengunci pinggang, membenamkan Peter kecil hingga mentok, melakukan jepitan-jepitan nakal, putaran liar dan ganas di tengah erangan tertahan dari bibir Peter yang merasakan kehangatan dan kelembutan yang basah dan menggelinyar. "Kau sungguh indah, Sari," gumam Peter. Napasnya tersengal. Peter mempercepat gerakan, seluruh tubuhnya bergetar di ambang klimaks. Sari, ia merasakan gelombang kenikmatan yang pahit. Perpaduan antara dendam yang terbalas dan sensasi fisik yang aneh juga memuncak. Ia lebih dulu mencapai puncak, sebuah erangan panjang yang samar. Saat Peter meregang dalam puncak kenikmatannya, Sari meraih pisau kecil yang telah ia persiapkan jauh sebelumnya, diselipkan rapi di balik lipatan kainnya. Dengan sigap dan tanpa ragu, pisau itu menghunjam tepat di jantung Peter. Mata Peter yang tadinya memancarkan gairah, kini melebar, memancarkan kengerian dan kebingungan. Tubuhnya menegang sesaat, antara sensasi nikmat yang baru dirasakan dan rasa sakit yang mengoyak di akhir kematian. Cairan hangat menyembur, menudai tubuh Sari yang berkeringat sehabis menyemburkan cairan kenikmatannya. Tubuh Peter lunglai, lalu ambruk tak bernyawa. Usai membalas dendam, wajah Sari yang kembali dingin tanpa ekspresi, berjalan keluar gubuk, mengumpulkan dahan dan ranting kayu, serta dedaunan kering yang berserakan di sekitar pondok, untuk kemudian menumpukannya ke tubuh Peter yang sudah tak bernyawa. Tangannya bergerak cepat meraih lampu minyak yang tergantung di dinding, lalu menyulut ranting dan dedaunan kering tersebut. Dengan cepat api menyala dan berkobar melahap pondok berdinding potongan bambu, sekaligus mayat Peter di dalamnya. Aroma daging terbakar serta asap tebal membubung ke langit malam, seolah menjadi persembahan bagi arwah sang suami yang telah tiada. Korban kedua adalah Jansen, seorang controller atau pengawas tinggi Belanda. Pertemuan mereka terjadi usai sebuah pertunjukan kesenian. Seperti Peter, Jansen terbuai oleh pesona Sari. Ia mabuk arak, dan Sari tahu inilah kesempatannya. "Ikutlah denganku, Nona," ajak Jansen, suaranya serak. Ia menarik lengan Sari menuju semak-semak rimbun di tepi sungai yang gelap. Bulan purnama memantul terang di permukaan udara, menciptakan ilusi cahaya di antara kegelapan. Sari membiarkan dirinya ditarik. Kali ini, ia memegang kendali penuh. Ia membiarkan Jansen menciumnya dengan rakus. Namun, tangannya yang lincah menelusuri punggung Jansen, lalu turun ke pinggangnya, dan dengan gerakan lembut, ia membalikkan posisi mereka. Kini, Jansenlah yang terbaring telentang di atas rumput lembab, dengan Sari di atasnya, menguasai. "Kau ingin aku menari untukmu, Tuan Jansen?" bisik Sari. Suaranya bagai bisikan angin yang menggoda. Ia mulai menggerakkan tubuhnya di atas Jansen pelan-pelan, lalu berirama. Sebuah tarian pribadi yang tak akan pernah bisa dilupakan Jansen atau ia ceritakan. Setiap sentuhan jari Sari, setiap menggelitik kulit mereka adalah bagian dari jebakan yang mematikan. Sari merangkul leher Jansen, mencium telinga lelaki itu, berbisik kata-kata sanjungan dan godaan. Nafas Jansen berburu, matanya terpejam, menikmati setiap sentuhan yang diberikan Sari. Sari menunduk, mendekat ke bibir Jansen, namun ia menghentikannya sesaat. Ia menatap mata Jansen yang sayu karena mabuk dan nafsu. Di mata itu, ia melihat bayangan Peter, bayangan suaminya, bayangan kemiskinan yang mencekiknya. Ia mempercepat gerakannya, membiarkan tubuhnya beradu dengan Jansen dalam irama gairah yang memuncak. Jansen mengerang sambil menggenggam erat pinggang Sari, seolah tak ingin melepaskannya. Saat Jansen terengah-engah mencapai kenikmatan tertinggi, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasakan sesuatu yang dingin menusuk dadanya. Pisau kecil yang sama kini menancap tepat di jantungnya. Tatapan Jansen mengosong, tubuhnya limbung, lalu tak bergerak. Tanpa ragu, Sari menyeret tubuh Jansen yang berat itu ke tepi sungai.
Dengan segenap tenaga, ia mendorongnya tenggelam dalam arus. Air sungai beriak sejenak, menelan tubuh itu hingga menghilang dari pandangan seolah tak pernah ada. Kematian dua pejabat tinggi Belanda dalam waktu singkat membuat heboh seantero Serang. Belanda murka. Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan benang merah yang mengarah pada Sari. Informasi dari para mata-mata dan bukti samar mengidentifikasi sinden muda itu sebagai pelakunya. Mereka menyusun rencana. Grup ronggeng tempat Sari berkumpul dipanggil untuk tampil di depan sebuah rumah besar yang juga berfungsi sebagai kantor administrasi. Sari, yang masih membarat dan tak menyadari jebakan itu, datang bersama rombongan. Gamelan mengalun riang di halaman rumah, menghibur pasukan Belanda yang berkumpul. Namun, di tengah-tengah pertunjukan, beberapa serdadu tiba-tiba menerobos kerumunan, menarik Sari dengan paksa ke dalam rumah. Di dalam sana, kengerian tak terucapkan menanti. Para serdadu itu menelanjangi Sari, merampas kehormatannya secara bergiliran. Sari menjerit, berontak, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ia tak berdaya di tangan kasar mereka. Setelah memperkosanya, mereka tidak puas. Dendam dan kemarahan para penjajah itu tak terukur. Mereka menikmati Sari dengan keji, menyayat tubuh Sari inci demi inci, perlahan membiarkannya merasakan setiap detik penderitaan. Jerit lengking rasa sakit Sari yang menusuk tulang menembus dinding tebal rumah terdengar samar-samar oleh rombongan gamelan di luar yang mematung ketakutan. Darah Sari mengalir deras, membasahi lantai ubin dingin, hingga akhirnya setelah berjam-jam disiksa, napas terakhir Sari terhembus, membawa serta balas dendam dan derita yang tak terbalaskan. Di luar, pertunjukan usai. Pemimpin rombongan ronggeng dipanggil ke dalam rumah. Ia menerima bayaran untuk penampilan mereka, ditambah bonus yang besar untuk tutup mulut, diiringi ancaman mengerikan jika peristiwa kematian salah satu sindennya terungkap, pemimpin berikut rombongan ronggeng itu akan menanggung akibatnya. Setelah semua rombongan gamelan pergi dan hanya para serdadu yang tersisa, rumah itu dibakar. Api membakar setiap sudut bangunan, membakar mayat Sari yang mengenaskan di dalamnya, berusaha menghapus jejak kejahatan mereka. Sejak itu, rumah sekaligus kantor administrasi tersebut tidak pernah lagi digunakan. Belanda memilih untuk membangun kantor administrasi baru yang berada di kota, lebih memilih meninggalkan bangunan yang rusak parah akibat kebakaran dan jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Namun bukan hanya karena kerusakan, aura kelam yang membalut rumah itu, bisikan-bisikan horor tentang arwah Sari yang tak tenang, dan kejadian-kejadian tak masuk akal yang mulai muncul, membuat siapapun enggan mendekat. Hingga kini, bangunan itu masih berdiri tak terawat, menjadi saksi atas kekejaman masa lalu. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi mendiaminya. Di sana, sering terlihat aktivitas-aktivitas gaib yang menyeramkan, baik di siang hari yang terik, apalagi pada malam-malam tertentu, saat arwah Sari sang sinden yang memendam balas dendam abadi masih gentayangan, mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan, dan memanggil orang-orang yang melintas di garis takdirnya dalam lingkaran karma yang tak berujung.